acara yang telah ditentukan. Baik, waktu pengambilan gambar 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kami persilakan untuk rekan-rekan media dan tim dokumentasi untuk dapat memposisikan diri di tempat yang telah disediakan karena acara siang hari ini akan segera dimulai. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi kami mohon rekan-rekan media dan tim dokumentasi untuk dapat memposisikan diri di tempat yang telah disediakan karena acara siang hari ini akan segera dimulai. Dalam senyap, seorang nelayan melangkah. Lentera di tangannya menyala, menandakan harapan tak pernah padam. Ia menanti sebuah kapal besar yang membawa perubahan. Kapal pinisi Nasdem kini mendekat. Mengarungi gelombang zaman dengan layar restorasi. Bersandar di dermaga rakyat, siap membawa Indonesia menuju arah baru yang lebih baik. Ini bukan sekedar kapal, tapi perjalanan cita-cita besar. Nasdem, gerakan perubahan. Dari Sumatera hingga Papua, dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara, kami hadir menjaga, melayani sepenuh jiwa. Kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nabikan sunnah jangan tak memat tanda mulia salam alaikum. Kami ucapkan para undangan yang baru dekat salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di awal acara ini izinkan kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Yang kami hormati Majelis Tinggi Partai Nasdem. Yang turut kami hormati Majelis Pertimbangan DPP Partai Nasdem. Yang sama kami hormati Dewan Pakar DPP Partai Nasdem. Yang kami hormati Mahkamah Partai Nasdem. Yang turut kami hormati jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Yang turut kami hormati anggota Dewan Fraksi Partai Nasdem. Yang kami hormati dan kami banggakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Yang turut kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Yang kami hormati jajaran DPW dan DPD Partai Nasdem seluruh Indonesia. Yang sama kami hormati Kepala Daerah Provinsi dan Kota Kabupaten se-Indonesia. Dan seluruh kader Partai Nasdem yang kami banggakan. Selamat datang di negeri para pemberani dalam acara Rapat Kerja Nasional 1 Partai Nasdem dengan mengusung tema Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Di awal acara ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan ini. Senang sekali saya Apriansyah Bogel bersama rekan saya Indri Wijaya yang akan memandu seluruh rangkaian acara kita. Rakernas 1 Partai Nasdem tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Partai Nasdem. Acara ini memiliki makna strategis yang berorientasi jangka panjang, khususnya dalam menghadapi dan memenangkan pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Bapak Ibu hadirin, Rakernas ini juga berangkat dari munculnya kesadaran bahwa proses restorasi memerlukan komitmen kolektif, sinergi seluruh elemen bangsa, dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Partai Nasdem ingin menjadi bagian dari inisiatif nasional yang mendorong aktualisasi ide-ide pembaruan melalui program-program yang konkret dan berkelanjutan. Untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Partai Nasdem. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Partai Nasdem.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, agar rangkaian acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memanjatkan doa, melakukan pembacaan doa bersama. Dan untuk pembacaan doa pada acara siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dasat Latif. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran, dan pula kita hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Wakil Kapolda Kepolisian Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diminta sama kakak RMS sebelum berdoa tausiat 7 menit dulu. Karena waktu ringkas, saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang sangat pendek dalam Quran. Ini adalah ayat yang paling pendek dalam Al-Quran, yang pesan kehidupannya bahwa menjadi anggota dewan, menjadi politisi, ringkas juga masanya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzaniaka huwal abtar. Ini ayat sangat pendek tapi maknanya sangat luar biasa bagi kita pengurus politik. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sungguh banyak nikmat yang aku berikan kepadamu. Saudara-saudaraku yang ada menjadi anggota DPR, berapa puluh dan ratus orang yang engkau kalahkan di Republik Indonesia ini untuk masuk ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak orang keluar duitnya puluhan miliar tapi Allah tidak takdirkan menjadi anggota dewan. Banyak orang mau jadi pengurus Partai Nasdem tapi Allah menakdirkan Anda semua yang ada dalam ruangan ini. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kita merasa bahwa nikmat itu harta. Saudaraku, kurang apa kayanya Fir'aun. Kadangkala kita merasa nikmat itu kekuasaan dan jabatan. Kurang apa kekuasaan dan jabatannya Fir'aun. Kalau kita merasa bahwa kekayaan itu adalah ilmu yang tinggi, kurang apa ilmunya Fir'aun. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan Fir'aun. Apa bukti kehinaan Fir'aun? Sampai detik ini, manusia yang diponis dalam Quran haram masuk surga, Fir'aun laknatullah alaih. Kalau kita masih 50-50, ada harapan masuk surga, terbuka juga peluang masuk neraka. Apa cukup sampai di situ laknat Allah buat Fir'aun yang sombong, punya kuasa, kaya, terkenal? Apa cukup sampai di situ ponis Allah? Tidak, Allah hinakan Fir'aun. Tidak ada orang yang suka itu Fir'aun di dunia ini. Mana buktinya? Tidak ada satupun kader Partai Nasdem mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama Fir'aun, kau dituduh saja ini Fir'aun ini. Marah kita, Pak. Padahal itu elektabilitasnya paling tinggi itu Fir'aun, Pak. Tapi karena tidak punya iman, maka Allah hinakan. Sebaliknya tuan-tuan yang saya hormati, tukang sisirnya Masyitah namanya. Fir'aun itu punya budak, hamba sahaya. Kerjanya tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tapi punya iman. Allah muliakan Masyitah. Mana buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau yang sangat harum sampai terpesona. Ya Jibril, bau siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu baunya Masyitah dan keluarganya. Apa cukup sampai di situ penghormatan Allah? Tidak. Sampai sekarang ini berapa banyak wanita di dunia ini namanya Masyitah.
Tuan-tuan yang saya hormati, anggota dewan, pengurus partai adalah nikmat. Kalau kita bisa menyikapi dengan baik, insya Allah harum namanya, bukan cuma di dunia, tapi nanti juga jadi anggota DPR, anggota dewan di akhirat. Kalau dia sia-siakan nikmat ini, maka janji Allah. Dengar janji Allah. Kalau nikmat itu sudah ada, Allah kasih kau nikmat, maka Allah minta bersyukur. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, kata Allah. Maka bersyukurlah. Dengan cara apa bersyukur? Kalau jadi anggota dewan, tegakkanlah, sampaikanlah apa yang menjadi aspirasi rakyat. Saudaraku, jangan merasa bangga menjadi pengurus partai. Jangan merasa bangga menjadi anggota DPR kalau kau tidak mampu menyampaikan aspirasi kepada masyarakat. Anggota dewan ada batasnya, bos. Anggota dewan pasti ada batasnya. Lihat saudara-saudara kita yang menjadi anggota DPR. Pernah jaya di anggota DPR. Ketika tidak berjaya lagi, akhirnya kadangkala korban kebijaksanaan yang keliru. Maka saatnya Anda gunakan anggota dewan ini. Bersyukur. Caranya apa? Menjadi muballaghah. Kalau kita berjamaah kan ada imam. Di belakangnya ada imam itu Pak Surya Paloh yang saya muliakan. Biasakan ada bilang Allahu Akbar. Imam bilang Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Ada yang berteriak Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu muballaghah. Muballaghah itu artinya yang menyampaikan. Siapa ini muballaghah dalam Republik Indonesia? Imam Presiden. Siapa muballaghah? Kalian semua yang Allah muliakan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Cuma caranya jangan kasar. Kalau imam salah kau tendang patahnya, salah kau imam. Tidak begitu caranya. Gimana caranya? Diingatkan dengan memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, kalau sudah bersyukur dengan menjadi anggota DPR yang baik, maka Allah kasih hadiah. Maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Tapi kalau tidak, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna dzani'aka huwal abtar. Maka kau akan lepas dari nikmatku, kau lepas dari kasih sayangku. Orang bilang di sini kalau di Makassar, seperti kau layang-layang tapu, layang-layang yang putus, kamu akan galau kemana. Kau punya harta tapi kau tidak punya wibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar itu terjadi, kita menjadi mulia, maka kita berkumpul menjadikan Rakernas ini ladang amal. Ayo, saya dakwah, saudara-saudara sekalian, melalui lisan tidak begitu efektif. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi anggota dewan, bikin perda, bikin undang-undang, saya yakin semua warga negara akan mengikutinya. Maka keliru kalau Bapak tidak melakukan. Anggota dewan itu ladang amal buat kita semua. Partai politik ini ladang amal buat kita. Sebelum saya akhiri dan berdoa, Bapak Surya Paloh saya berterima kasih. Selalu mengundang saya. Satu-satunya partai yang selalu berani mengundang saya dalam acaranya, Partai Nasdem. Itulah Pak Surya Paloh yang saya hormati. Apa bedanya antara burung Garuda dengan Nasdem? Kalau burung Garuda di dadaku, Partai Nasdem di hatiku. Sebelum saya akhiri pula, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi dan memberikan hidayah kepada kita semua dalam Rakernas ini. Mari kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada saudara-saudara kita pengurus Partai Nasdem yang telah lebih dahulu mendahului kita. Kita kirimkan suratul Fatihah. Kita bayangkan siapa nama-namanya, kita kirimkan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan partai ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya,
bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, saat memberi hidayah dan petunjuk, berikan hidayah dan petunjukmu kepada orang-orang yang berakernas hari ini. Tunjukkan yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepadanya untuk memberantas kebatilan. Ya Allah, saat yang memberi hidayah, berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. Rahmati segala pekerjaan kami, ridai segala penghasilan kami, lalu jadikanlah kami pandai bersyukur kepada segala nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Akhirnya saya sebagai warga Sulawesi Selatan ingin menyampaikan hadiah kepada Bapak Haji Surya Paloh. Hadiah yang saya sampaikan adalah saya berikan sarung sabbe. Orang Bugis bilang lipak sabbe. Sarung di Sulawesi Selatan ada beberapa jenisnya. Ada namanya sarung paleka, tapi ini sarung adalah sarung yang terhormat dan diberikan kepada orang-orang terhormat. Kenapa saya berikan sarung, Pak? Sarung itu bagi kami di sini ada dua fungsi. Satu, dipakai untuk menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Saya berharap Bapak Surya Paloh menutup rasa malu bangsa Indonesia dari kemiskinan dan kebodohan. Yang kedua, sarung itu biasa digunakan kalau kita ronda dan kedinginan. Orang Bugis bilang makalibombo, menutup rasa dingin. Kami berharap Partai Nasdem menutup rasa dingin, kemiskinan dan kebodohan dari bangsa Indonesia. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia berharap banyak agar Partai Nasdem terus menjadi pelopor perubahan Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bapak Ahmad Sahroni yang hari ini juga berulang tahun. Saya tidak kasih hadiah, tapi beliau yang kasih saya hadiah tadi pagi. Saya juga menitipkan Pak Surya Paloh, ada buku saya judulnya Pilkada Nikmat atau Bencana. Kajian ilmiah tentang saya, tentang bagaimana efektivitas pilkada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Kiai Haji Das'ad Latif yang telah memandu doa bersama kita pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk menempati kembali tempat yang telah disediakan. Namanya mulai dikenal ketika menjabat sebagai Bupati Sidrap selama 2 periode. Hanya tak berhenti di pemerintahan. Ia melanjutkan pengabdian dalam jalur politik nasional. Bersama Partai Nasdem, ia membawa Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita mendengarkan welcoming speech dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Selatan selaku tuan rumah Rakernas 1 Partai Nasdem tahun 2025. Kami undang dengan hormat Bapak Haji Rusdi Mase Mapasesu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kita banggakan semua, kita cintai Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Yang saya hormati seluruh kader Partai Nasdem se-Indonesia. Saya hormati Pak Gubernur Forkopimda Sulawesi Selatan, teman-teman, Ustaz Das'ad. Terima kasih Nasdem Sulsel selalu hadir untuk mengkampanyekan Nasdem. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka rapat kerja nasional yang pertama. Olehnya itu, selaku tuan rumah Partai Nasdem Sulawesi Selatan, saya ucapkan selamat datang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini
persembahan dari DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum untuk pelaksanaan Rakernas di Kota Makassar ini. Olehnya itu, izin Ketum menyampaikan, melaporkan bahwa yang hadir dari seluruh DPD dan DPW seluruh Indonesia adalah 3.924 peserta, ditambah dengan anggota fraksi, jadi kurang lebih 5.000 peserta yang hadir di Kota Makassar dengan menggunakan hotel sebanyak 18, kamar 3.721. Alhamdulillah, kami di Sulawesi Selatan sangat bangga ditunjuk sebagai tuan rumah, dan insya Allah Sulawesi Selatan, Nasdem Sulawesi Selatan tidak menyia-nyiakan tanggung jawab yang selalu diberikan kepada kami di Sulawesi Selatan oleh Ketua Umum. Olehnya itu kami sangat berterima kasih kepada kakak-kakak semua dari DPP sampai dengan DPD seluruh Indonesia yang sempat hadir di Makassar, bahwa inilah kinerja kami di Sulawesi Selatan, dan sebagai tamu, sebagai tuan rumah, kalau ada yang salah, saya dan semua kader-kader Partai Nasdem Sulawesi Selatan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, mungkin ini laporan dari kami Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Makasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Kami persilakan untuk kembali menempati tempat yang telah disediakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang, biasanya 2 kali agak kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Sekaligus selamat datang di Makassar, Bapak Ketum yang kami hormati, kami banggakan. Semoga Sulawesi Selatan ini selalu menjadi kunjungan yang rutin bagi Bapak Ketum. Kemudian yang kita hormati Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem, Bapak Jan Darmadi. Kemudian para Majelis Tinggi Partai Nasdem yang saya, Bapak IGK Manila, kemudian Bapak Karli Menyamin, kemudian Bapak Prananda Surya Paloh, kemudian Ibu Lestari Murdijat, sekaligus Wakil Ketua MPR RI, kemudian Wakil Ketua DPR RI atau Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Saan Mustafa, kemudian Ketua Dewan Pertimbangan DPP Nasdem Ibu Siti Nurbaya yang juga adalah Menteri pada periodenya, kemudian Ketua Dewan Pakar Nasdem Bapak Peter Gonta, Bapak Ketua Fraksi DPR RI Partai Nasdem Bapak Victor, Gubernur pada periodenya, kemudian Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel yang kita banggakan bersama Bapak Haji Rusdi Masa. Ini Panglima Perangnya Nasdem di Sulawesi Selatan, luar biasa militansi seluruh Nasdem di Sulawesi Selatan. Kemudian para Ketua DPW Partai Nasdem se-Indonesia, para Gubernur, ada Gubernur Sulsel yang saya hormati, senior Gubernur. Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Kemudian yang kami cintai, kami banggakan Bapak Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Fatmawati Rusdi. Kemudian Ketua DPRD yang juga dari Nasdem, Ibu Cicu. Kemudian para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini. Kemudian
para kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, dan wabil khusus se-Sulawesi Selatan, para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, fraksi Nasdem se-Indonesia, jajaran pengurus, hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini tentu hari kebahagiaan kami karena Bapak Ketum berkenan untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah Rakernas pertama untuk seluruh kader-kader se-Indonesia yang lebih dari 5.000 hari di Sulawesi Selatan. Kami terima kasih banyak Bapak Ketum. Kami berharap Sulawesi Selatan ini memang menjadi sentra untuk kegiatan-kegiatan Nasdem berikut, bukan hanya Rakernas. Karena kalau kita lihat memang secara geografis letak Sulawesi Selatan ini agak adil. Mulai dari Papua ke Sulawesi Selatan 1 kali penerbangan dapat. Dari Jakarta dapat mudah. Kemudian dari NTT, NTB sangat pas. Bali sangat pas, Jawa Timur, Kalimantan juga pas. Rasa-rasanya memang Sulawesi Selatan ini sudah ditakdirkan menjadi tempat kegiatan-kegiatan nasional. Dan ini bacaan Partai Nasdem luar biasa karena ini keberkahan juga bagi Sulawesi Selatan. Tadi kami mendengar semua full Pak. Sampai saya ke sini saja macet di sepanjang jalan untuk masuk sini karena begitu antusias animo masyarakat dan kader Partai Nasdem untuk hadir di acara Rakernas pertama ini. Yang kedua, saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Partai Nasdem ini sangat militansinya tinggi selama kami berkampanye sebagai gubernur wakil gubernur periode 2025-2030. Saya tidak melihat partai sekuat Partai Nasdem dalam kampanye kami di setiap sampai lorong-lorong sampai desa-desa Pak. Bersama pimpinan Bapak Haji Rusdi Masa dan seluruh timnya dikerahkan sekuat dan saya melihatnya sangat militansi yang tinggi Pak. Terima kasih banyak Bapak Ketum. Ini adalah kerja-kerja luar biasa dari seorang pimpinan DPW Bapak Haji Rusdi Masa bersama Ibu Wakil Gubernur yang perempuan memang tetapi jelajahnya lebih kuat waktu kami menjadi calon Pak dibanding ketua saya sebagai calon gubernur. Luar biasa Ibu Fatmawati Rusdi. Kemudian yang terakhir kami hanya ingin mengucapkan selamat datang Sulawesi Selatan. Kami berharap semua betah untuk hadir di Sulawesi Selatan. Kami tentu baru memulai, tidak banyak ingin kami sampaikan. Kami hanya ingin mendengarkan arahan dan tentu pesan-pesan dan kemudian bagaimana wejangan dari Bapak Ketum pada kegiatan ini. Itu saja dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat berrakernas ceria di Sulawesi Selatan. Semoga Sulawesi Selatan ini semakin maju dengan kehadiran dan animo seluruh kader di seluruh Indonesia untuk hadir di Sulawesi Selatan. Dan terakhir kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan saya menganggap saya ini sudah menjadi bagian keluarga besar dari Partai Nasdem. Karena fraksi-fraksi Pak selalu satu bahasa, semua tim-tim dukungan DPRD di bawah komando Bapak Ketum, Bapak Ketua DPW dan juga Wakil Gubernur kami luar biasa. Saya tidak tahu harus mengucapkan bagaimana kami ini dan saya lihat luar biasa dukungan untuk semuanya adalah kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ketum. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Salamat pada salam aku semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kami persilakan untuk dapat kembali menempati tempat yang telah disediakan. Karirnya, membangun jaringan informasi dan komunikasi bangsa lewat pendirian Metro TV dan Media Indonesia. Lewat tangan dinginnya, media bukan sekadar berita, tapi menjadi jendela perubahan dan pemantik diskusi nasional. Tak hanya di balik layar, Surya Paloh juga terjun langsung ke dunia politik. Ia pernah menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode dan dikenal sebagai tokoh nasionalis yang berpikir jauh ke depan. Tahun 2011 menjadi titik balik besar. Dengan semangat restorasi Indonesia, ia mendirikan Partai Nasdem, partai yang lahir dari gagasan besar untuk mengubah wajah politik Indonesia menjadi lebih bersih, modern, dan berintegritas. Di bawah kepemimpinannya,
Nasdem bukan hanya partai, tapi gerakan. Gerakan perubahan, gerakan restorasi, gerakan tanpa mahar politik. Hari ini, Bapak Surya Paloh berdiri sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, pemimpin yang tak henti-hentinya menggaungkan semangat persatuan dan masa depan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kita tunggu-tunggu, mari bersama kita mendengarkan arahan Ketua Umum Partai Nasdem kepada Bapak Surya Paloh. Dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Untuk Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan beserta anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem yang saya hormati, pimpinan beserta anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang saya hormati, pimpinan dan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem yang saya hormati, demikian juga pimpinan dan anggota Mahkamah Partai. Di tengah-tengah kita hadir pimpinan wilayah di Sulawesi Selatan ini. Terima kasih Bapak Gubernur yang kita hormati bersama atas kehadirannya. Tentu berserta dengan Forum Popinda Sulawesi Selatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat, wilayah, kabupaten, kota, para peserta Rakernas yang saya banggakan, tidak lupa juga tentu Ustadz Dasat Latif yang memberikan spirit dan semangat moral bagi kita, selalu menyertai Partai Nasdem. Secara lebih khusus tentulah tuan rumah yang menyelenggarakan aktivitas kegiatan dimulainya rapat kerja nasional kita, baik itu yang terlibat dalam steering committee maupun organizing committee, dan kita berikan aplaus kepada saudara Rusdi Mase. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sungguhlah kita berbesar hati bersama. Seraya kita wajib menundukkan kepala sesaat, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Sang Maha Pencipta atas seluruh energi yang masih ada pada diri kita untuk terus berkeinginan memberikan sesuatu yang berarti, yang hakikat dan hakikinya dari setiap individu warga negara bangsa ini, untuk mau melihat kemajuan demi kemajuan terhadap bangsa yang kita cintai ini. Tanpa terasa perjalanan daripada Partai Nasdem sudah hampir 14 tahun. Kongres ketiga yang telah pernah kita laksanakan bersama sudah kita laluin, dan ini adalah rapat kerja nasional yang pertama. Bangsa ini begitu luar biasa mendapatkan sesuatu yang sudah given, yang sudah diberikan, automatically ada di negeri kita hari ini, dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada negeri kita. Kita mau bicara luas wilayah kita, posisi strategis wilayah kita, kemampuan sumber daya alam kita, kemampuan juga jumlah penduduk yang kita miliki. Ini semuanya merupakan anugerah yang luar biasa. Begitu hebatnya anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta.
Tapi juga Sang Maha Pencipta memberikan sebuah challenge, sebuah tantangan kepada kita sebagai satu bangsa. Bahwasanya tidak semuanya anugerah yang hebat ini bisa secara automatically membawa kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bagi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Khususnya melaksanakan cita-cita daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kenapa? Inilah yang menjadi pertanyaan. Demikian juga dalam posisi untuk memberikan jawaban seperti ini, ada sebuah tantangan yang paling mendasar, yang disadarin oleh institusi partai politik yang kita dirikan bersama, yang bernama Partai Nasdem. Partai politik yang kita pahamin ini di dalam sistem dan negara konstitusi yang kita miliki, memiliki beberapa banyak hak privilege yang tidak dimiliki oleh institusi-institusi lainnya di luar partai politik. Mulai kita memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang, termasuk melahirkan KPK, itu dari hak-hak privilege partai politik yang ada di negeri ini. Tetapi apakah dengan hak-hak privilege yang kita miliki demikian itu, kita merasa kita hanya berhak untuk menikmati hak privilege itu? Rakyat pasti menyatakan itu tidak benar. Itu salah kontekstual cara berpikirnya. Karena di samping hak-hak yang kita miliki, secara automatically juga harus built-in di diri kita kewajiban-kewajiban yang harus kita sertakan. Nah, salah satu kewajiban utamanya adalah proses pendidikan politik yang terus berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk membangun kesadaran publik. Membangun kesadaran publik ini untuk melahirkan sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Memberikan juga pemahaman yang sama bahwa institusi partai politik ini mampu memberikan kontribusi yang lebih berarti. Bahwasanya dia hadir untuk turut memberikan suri keteladanan di tengah-tengah interaksi sosial kehidupan masyarakat kita. Hadirin yang saya muliakan, sejak awal pemerintahan baru di bawah kepimpinan Bapak Presiden Prabowo yang sudah berjalan 10 bulan, kita mengatakan Partai Nasdem adalah partai pendukung yang ikut dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Sejak awal kita menyatakan, kita juga memahamin, dan bukan hanya kita, termasuk Presiden Prabowo pun memahamin, begitu kompleksnya permasalahan yang ada dalam interaksi kehidupan keseharian kita berbangsa dan bernegara. Dari semua aspek kehidupan itu sendiri. Artinya, memang amatlah tepat ketika diperlukan kekuatan untuk mensinergikan seluruh potensi yang ada dan dimiliki oleh anak bangsa ini. Maka untuk itulah kita ingin memberikan penegasan ulang kembali pada Rakernas ini. Supporting kita pada pemerintahan Presiden Prabowo ini bukan sekedar supporting yang lip service. Secara totalitas kita ingin memberikan dukungan. Secara totalitas dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati. Kita ingin memberikan keturunan. Maka untuk itulah kenapa tema Rakernas ini kita berikan sebuah tema kemandirian berpikir
untuk kemajuan bangsa. Ini ingin memberikan penegasan bahwasanya yang dibutuhkan pemerintahan untuk melaksanakan program polisi kebijakan yang begitu amat strategis diperlukan dukungan yang sepenuh hati. Sepenuh hati artinya tetap berpijak pada fakta objektif yang ada dalam keseharian kita. Yang baik, janganlah segan-segan untuk menyatakan itu sudah berjalan baik. Jalankan, teruskan Bapak Presiden. Kalau yang tidak pas, jangan juga segan-segan menyatakan, menurut Nasdem kurang pas itu. Perlu kita perbaiki bersama. Nah, dukungan seperti ini adalah bagian esensinya kemandirian dalam kontekstual cara berpikir kita. Kita harus berani sekarang mulai daripada diri kita membawa perubahan sikap dan mentalitas kita. Esensi gerakan perubahan adalah perubahan cara berpikir kita untuk merestorasi bangsa ini, memperkuat kembali seluruh sendi dan aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Kearifan lokal, budaya, adat, istiadat yang kita miliki. Kita harus mampu tetap memperkuat itu. Walaupun ada kemajuan modernisasi, penguasaan teknologi, otentiknya Indonesia adalah tetap Indonesia. Nasdem harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan otentiknya negeri kita ini dengan seluruh adat dan istiadat yang kita miliki sebagai Indonesia. Jadi dalam hal inilah kembali kita untuk membangun kesadaran kita. Bangsa ini menantikan kehadiran lebih banyak lagi anak-anak bangsa yang mampu memberikan arti keteladanan dirinya hadir di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan itu. Berbagai polisi kebijakan yang hebat, penguasaan teknologi yang hebat, basic dasar ilmuwan yang hebat, kemampuan daripada penegakan hukum yang hebat. Tapi apabila tidak disadarin dengan kesadaran bahwasanya kita berkepentingan untuk kepentingan yang lebih besar, membangun jalannya pemerintahan yang lebih baik, membawa suasana ketenteraman, keteduhan, bukan kegaduhan. Nah, itulah yang Nasdem ingin ingatkan. Kita memerlukan tetap semangat optimisme kita di dalam berbangsa dan bernegara. Optimisme itu harus tetap terjaga. Tidak akan mungkin kita akan mencapai satu progres pembangunan yang hebat, pertumbuhan ekonomi yang hebat, apabila suasana apatis pada diri kita dalam kehidupan keseharian kita. Ini tidak boleh terjadi. Presiden Prabowo saya yakinin sungguh-sungguh dengan seluruh tekad dan semangat yang ada pada dirinya menginginkan agar bisa terjadi perubahan yang lebih hebat untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, disinilah posisi kita. Posisi institusi partai politik yang tetap berpikiran dalam kemandirian dan semangat persahabatan dalam suka maupun duka. Itulah Nasdem. Saya mengharap para peserta Rakernas memanfaatkan sepenuhnya masa waktu Rakernas yang ada untuk melakukan pemikiran-pemikiran, olah pikir, diskursus di antara kita, the idea yang dapat kita sumbangkan untuk satu proses lebih mensolidkan barisan kita semuanya ini. Saya berterima kasih pada seluruh peserta Rakernas yang datang dari seluruh persada tanah air. Dengan satu tekad dan semangat. Nasdem adalah Nasdem. Sebagai institusi yang tetap membawa konsekuensi, konsistensi, komitmen, gerakan perubahan
restorasi Indonesia. Orang Makassar menyatakan, berikan sesuatu yang baik. Kalau takut dilanda ombak, janganlah pernah berrumah di tepi pantai. Inilah negeri sang pemberani. Dan Nasdem ingin menyatakan, kita telah masuk institusi partai yang mencoba untuk dalam kemandirian kita, tapi ada jati diri sebagai sang pemberani. Saya ingin mengucapkan selamat memulainya Rakernas. Terima kasih atas semua partisipasi yang ada. Yakin dan percayalah, dengan seluruh niat baik kita, nawah itu. Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada cobaan, kalaupun ada upaya yang merintangin, percayalah, bukan hanya kita yang mampu mengatasi itu, tapi atas dasar ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan mampu mengatasi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini secara resmi saya nyatakan rapat kerja nasional Partai Nasdem yang pertama saya nyatakan dibuka. Izin untuk Bapak Surya Paloh untuk tetap berada di atas panggung sejenak. Dan untuk selanjutnya untuk opening ceremony, kami juga turut mengundang untuk mendampingi Bapak Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Kakak Saan Mustafa. Kami turut mengundang Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Kakak Hermawi F. Taslim. Kami turut mengundang untuk mendampingi Bapak Surya Paloh di atas panggung untuk prosesi opening ceremony, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Kakak Ahmad Sahroni. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk mendampingi Bapak Surya Paloh. Dan kami turut mengundang Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem, Kakak Prananda Surya Paloh. Kami turut mengundang untuk dapat bergabung di atas panggung Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem, Kakak Yan Darmadi. Kami turut mengundang Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem, Kakak Siti Nurbaya Bakar. Kami turut mengundang Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Kakak Peter F. Gonta. Kami mohon berkenan untuk turut dalam sesi opening ceremony Ketua DPW Sulawesi Selatan, Kakak Rusdi Mase Mapasesu. Dan juga turut mengundang Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman untuk dapat bergabung di atas panggung. Izin Bapak Surya Paloh untuk dapat menuju ke setir kemudi kapal pinisi, didampingi oleh tokoh-tokoh Partai Nasdem dan juga Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Izin dengan hitungan mundur dari kami untuk nantinya memegang kemudi kapal pinisi. Ya, izin dengan aba-aba dari kami hitungan mundur untuk memegang kemudi kapal pinisi. Kami izin untuk menghitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Rekan media, kami persilakan untuk kembali menempati posisi. Terima kasih untuk Bapak Surya Paloh bersama dengan para tokoh Partai Nasdem untuk kembali menempati posisi yang telah disediakan, dan juga tentunya untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Demikianlah tentunya telah kita sama-sama saksikan momentum yang sangat bersejarah untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, di mana pertama kalinya Rakernas Partai Nasdem dilaksanakan di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar kita yang tercinta ini. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan bersama menyaksikan persembahan tari Makareso dari Sanggar Yayasan Angimamiri Yama. Selamat menyaksikan. So
purana bau toriolo lalu sori tengah nabitarai apa purana bau toriolo lalu sori tengah nabitarai Dendani nama kareso Denda denda alari denda 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 oh mama denda denda alari denda 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 oh mama denda berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kepulauan. Kami persembahkan tari Buana Dwipa yang menggabungkan keindahan tarian pulau-pulau Nusantara.
Sulawesi Selatan ini. Betul sekali, Bapak Ibu hadirin, kami mohon untuk tidak meninggalkan ruangan acara karena tentunya kegiatan utama akan segera dimulai setelah opening ceremony yang baru saja kita ikuti bersama. Tepat sekali, kami informasikan sekali lagi bahwa setelah ini kita akan langsung lanjutkan dengan sidang pleno. Oleh karena itu, para peserta kami mohon untuk tetap berada di dalam ruangan acara untuk nanti kita sama-sama mengikuti